Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Kami datang menghampiri hadirat-Mu pada kesempatan ini Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, Engkau akan memberi kemampuan kepada kami untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Shalom, apa kabar hari ini? Semua sehat? Amin. Puji Tuhan ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Mari kita akan menyatakan kesiapan kita untuk belajar firman Tuhan. Kita akan berdiri dan mengangkat Alkitab kita menyatakannya bersama-sama. Mari. Bersama dengan saya. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara semua yang ada di rumah pada hari ini adalah Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap ibadah yang berkenan kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan sebagai pokok pembahasan kita ada di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ya. Nah, dalam ayat ini kalimat yang terakhir mengatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa ibadah yang sejati? Dikatakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita. Yang pertama adalah agar ibadah kita ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, kalau ibadah kita berkenan kepada Tuhan, maka kita pasti akan mendapat berkat. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani maupun diberkati secara rohani. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa ibadah itu berguna, ya, baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya bahwa jika ibadah kita berkenan kepada Tuhan, saudara, maka ibadah kita itu berguna untuk hidup sekarang. Artinya pada waktu kita di bumi, kita akan dipimpin oleh Tuhan, kita akan dituntun oleh Tuhan, ya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkenan kepada kita. Haleluya. Jadi selama kita di bumi ini, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan ikut andil di dalam setiap pekerjaan kita, sehingga kita merasakan bahwa setiap apa yang kita kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Ya. Nah, terlebih daripada itu dikatakan bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu berguna untuk hidup yang akan datang, hidup yang kekal. Jadi kalau kita berkenan kepada Tuhan, saudara, di dalam ibadah ini, maka itu mendatangkan kebaikan untuk kita hidup yang akan datang.
Nah, mari kita akan lihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Saudara, hidup di dalam anugerah Tuhan atau di dalam kemurahan Tuhan itu adalah kerinduan semua kita ya. Kita rindu hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan kita tahu sekarang bahwa di dalam Kristus Yesus kita semua telah berada di dalam kemurahan Tuhan. Amin ya. Jadi semua kita ada di dalam anugerah Tuhan. Nah, mari kita akan membahas beberapa bagian dalam ayat Roma pasal 12 ayat 1 ini. Yang pertama, Rasul Paulus berkata, oleh kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Ya, di situ dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah. Nah, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang benar-benar hidup di dalam kemurahan Tuhan. Ya. Dan kita sudah tahu bahwa latar belakang daripada Paulus ini adalah seorang yang berdosa, bahkan sangat berdosa. Dia adalah penganiaya orang Kristen, dia pembenci orang Kristen, bahkan dia pembunuh orang Kristen sebelum dia bertobat. Nah, karena itu dia menuliskan di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Di situ dikatakan dalam ayat yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 9-nya dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berbicara tentang anugerah yang diberikan kepadanya. Dan setiap jemaat Tuhan hari ini yang berada di rumah, yang kita sedang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan juga ingin bahwa setiap kita mendapat anugerah Tuhan itu. Apa itu anugerah Tuhan? Saya sering kali membagikan hal ini kepada kita semua, makna daripada anugerah Tuhan. Yaitu bahwa anugerah Tuhan itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya. Ya. Jadi anugerah Tuhan diberikan kepada kita, sebenarnya kita tidak layak. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9, Rasul Paulus berkata, aku ini sebetulnya enggak layak. Ya, tapi aku mendapat anugerah Tuhan itu. Wow, luar biasa ya. Saudara, nah kita juga sebetulnya enggak layak. Enggak layak untuk diselamatkan. Enggak layak untuk mendapat berkat-berkat Tuhan. Enggak layak untuk ditolong oleh Tuhan. Ya, banyak hal yang membuat kita tidak layak. Dan intinya adalah bahwa dosa itulah yang membuat kita tidak layak. Ya, Alkitab mengatakan di dalam kitab Nabi Yesaya bahwa dosa itu telah memisahkan kita dari Tuhan Allah. Nah, yang kedua, makna yang kedua, anugerah Tuhan itu artinya kekuatan ilahi yang memberi kemampuan kepada kita. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 tadi yang kita baca, dikatakan, aku bekerja lebih keras daripada semua mereka. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, kasih karunia Allah yang mendorong aku, yang memampukan aku. Di sini Rasul Paulus jelas-jelas mengatakan bahwa anugerah Tuhan itulah kekuatan ilahi yang memberi kemampuan kepada kita. Jadi kita melihat di sini makna
daripada anugerah Tuhan itu adalah dua hal. Diingat-ingat ya dua hal ini, yaitu bahwa anugerah Tuhan adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma gratis kepada orang yang sebenarnya tidak layak. Yang kedua, anugerah Tuhan itu adalah kekuatan ilahi yang memberi kepada kita kemampuan. Oke, berikutnya yang kedua, dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1, dikatakan demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Ya. Jadi di dalam ibadah kita itu mempersembahkan. Ya, apa yang kita persembahkan? Dalam ayat ini dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Nah, kata mempersembahkan ini asal katanya dari kata sembah. Ya, dari kata sembah itu kita bisa menyembah Tuhan. Mempersembahkan kepada Tuhan itu artinya kita menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita di sini diminta mempersembahkan, artinya kita pakai hidup kita ini untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita persembahkan dan bagaimana kita mempersembahkan? Dikatakan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya. Nah, saudara, tubuh kita itu terdiri, hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi pada waktu kita datang menyembah kepada Tuhan, itu menyembah pada waktu kita masih hidup. Seperti sekarang kita berkumpul, saat ini kita masih hidup ya. Nah, saudara, kemudian kita bawa, apa yang kita bawa? Tubuh, jiwa, dan roh kita. Kemudian yang berikutnya dikatakan menjadi persembahan yang kudus. Kata kudus itu dipisahkan, dikhususkan. Ya, saudara, kalau kita pergi ke sebuah toko yang menjual alat-alat pisau, ya, alat-alat dapur, pisau. Saudara, ketika pisau itu ada di toko, pisau itu menjadi netral. Ya, siapa yang membeli pisau itu? Kalau pisau ini dibeli oleh seorang penjahat, maka pisau ini dapat digunakan untuk kejahatan, untuk membunuh orang, untuk mencelakai orang, seperti itu. Ya, tapi kalau pisau ini dibeli oleh seorang ibu rumah tangga, oleh seorang chef, ya, seorang yang menggunakan pisau ini dengan baik, maka ketika dia memisahkan pisau itu, dibeli, maka dipakai untuk mengiris daging, mengiris brambang, bawang, ya, dan sebagainya. Digunakan secara baik. Nah, sama seperti hidup kita. Kata kudus ini berarti kita dipisahkan oleh Tuhan Allah. Dipisahkan untuk apa, saudara? Dipisahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Haleluya. Nah, kemudian berkenan. Kata berkenan ini artinya sehati dengan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita melibatkan tubuh, jiwa, roh kita. Ya, kita dikhususkan oleh Tuhan. Memang hidup kita dikhususkan oleh Tuhan dan ibadah yang berkenan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-4, ayat yang ke-23 dan 24 dari Yohanes pasal yang ke-4. Saya bacakan ya. Ayat yang ke-23 dan 24 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Jadi dikatakan Allah itu roh. Maka orang yang datang kepadanya harus menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Jadi bukan hanya melibatkan tubuh kita, tapi jiwa sampai kepada roh kita. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan rindu bahwa ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. Nah, di sini dikatakan ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan adalah ibadah yang dengan roh kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara masalah roh ini artinya manusia di dalam kita, manusia roh kita, ya, karena manusia ini adalah terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Jadi bukan hanya tubuh kita menyembah Tuhan, tapi juga harus dengan roh kita. Oke, saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah perumpamaan yang menjadi sebuah contoh bagaimana kita bisa beribadah berkenan kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua yang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, ya. Dan saya percaya bahwa perumpamaan ini adalah sebuah perumpamaan yang juga menjadi sebuah kenyataan hidup. Dikatakan ada dua orang yang pergi ke bait Allah. Yang satu adalah seorang Farisi, yang satu adalah seorang pemungut cukai. Seringkali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang berbeda jauh, ya. Pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, Tuhan memberikan perumpamaan tentang Lazarus yang miskin dengan orang kaya, ya, saudara. Dan sekarang Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dua orang ini menggambarkan orang yang sangat berbeda dalam hal apa? Dalam hal keagamaan, ya. Jadi yang satu sangat religius, yang satu sangat duniawi, saudara. Ya, jadi orang Farisi adalah orang yang sangat religius, sangat beragama, dan dia adalah seorang yang sangat antusias di dalam menyembah kepada Tuhan. Sedangkan orang pemungut cukai adalah seorang yang duniawi, ya. Saudara, mari kita akan melihat kedua orang ini. Bagian A, orang Farisi. Saya tuliskan di sini, orang Farisi adalah ibadahnya tidak berkenan kepada Tuhan. Loh, bukankah dia seorang pemimpin agama?
Bukankah dia seorang yang hafal hukum Taurat? Bukankah dia yang setiap hari memakai jubah yang menggambarkan kesucian dirinya? Bukankah dia seorang yang dihormati oleh orang lain? Dan banyak hal yang membuat dia mungkin diacungi jempol sebagai orang yang religius, sebagai orang yang beragama. Ya, kita tahu orang-orang Farisi disebutkan di dalam Alkitab, dia suka pakai jubah sembayang, ya, yang sampai bajunya itu sampai menutup semua tubuhnya. Kemudian dia pakai juga selendang sembayang, ya, saudara, dan setiap kali jalan dia selalu komat kamit, ya, selalu komat kamit. Kenapa saudara? Selalu berdoa. Bahkan dia dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-23, seorang yang suka, ya, melakukan sembahyang di perempatan jalan. Jadi kalau waktunya sembahyang sudah tiba, dimanapun dia berada, dia akan sembahyang di situ. Tidak peduli orang lain sedang sibuk atau apa, dia akan sembahyang di situ, saudara. Nah, tapi kenapa Tuhan berkata bahwa orang ini tidak dibenarkan? Tuhan tidak berkenan kepada orang yang religius ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya cerita ini juga menjadi sebuah tantangan bagi orang-orang Kristen yang religius, yang sangat aktif mungkin di gereja. Perhatikan kenapa Tuhan tidak berkenan. Nah, saudara, dari ayat yang kita baca tadi, orang Farisi ini ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata begini, dalam ayat yang ke-11, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku mengucap syukur kepadamu." Halo, semua kita suka berkata demikian, bukan? Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Bahkan itu saya lakukan setiap hari. Ketika saya bangun tidur, saya juga berkata, Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, tetapi saudaraku, ketika orang Farisi ini bersyukur kepada Tuhan, yang ditonjolkan adalah perbuatan-perbuatannya. Bisa mengerti maksudnya, saudara? Jadi pada waktu dia berkata, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Mungkin seperti di gambar ini, ya, dia dengan menengadah ke langit, mengangkat kedua tangannya, dan berkata, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Tapi pada waktu dia mengucap syukur, dia berkata begini, ya, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, saudara, jadi pada waktu dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia lapor kepada Tuhan. Saudara, dan apa yang dia lakukan sebetulnya itu adalah jauh lebih dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Misalnya berdoa, seminggu 2 kali aku berdoa. Ya, itu jauh lebih dari yang diperintahkan Tuhan. Aku memberikan 1/10. Bahkan kalau di dalam ayat-ayat yang lain dia memberikan 1/10 dari segala apa yang tumbuh di halamannya atau di kebunnya, ya, apa yang dia punya dia persembahkan itu. Nah, saudara, pada intinya bahwa ketika dia bersyukur kepada Tuhan, yang dia tonjolkan adalah perbuatan-perbuatannya. Perhatikan ini, saudaraku. Seharusnya kalau kita bersyukur kepada Tuhan, katakanlah bahwa apa yang Tuhan perbuat bagi kita itu yang kita ucapkan kepada Tuhan.
Bukan apa yang kita perbuat, yang kita ucapkan kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita, itulah yang kita bersyukur kepada Tuhan, yang kita katakan kepada Tuhan. Perhatikan ini saudaraku, kadang-kadang orang tanpa sadar, dia seperti menuntut Tuhan. Dia berkata, Tuhan, bukankah aku sudah melayani Engkau? Tapi kenapa Engkau membiarkan aku dalam pencobaan seperti ini? Nah, saudara, orang seperti ini adalah seperti orang yang memamerkan perbuatan-perbuatannya kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat ini, berbuat itu. Aku sudah melayani ini, melayani itu. Aku sudah berkorban ini, berkorban itu. Makanya saudaraku, Tuhan mengajarkan di dalam firman-Nya, kalau kita dapat melakukan sesuatu bagi Tuhan, maka kita harus berkata itu semua adalah karena Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita. Prinsip anugerah adalah kekuatan ilahi yang memberi kemampuan kepada kita. Jadi pada waktu kita bersyukur, janganlah kita menyombongkan apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Saudara, ini yang pertama. Dia bersyukur tapi bukan mengatakan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi dirinya. Misalnya bersyukur Tuhan pagi ini hari yang baru, Tuhan Engkau sudah memberi kepadaku nafas hidup yang baru di pagi hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Bukan berdoa begini atau mengucap syukur begini, Tuhan pagi ini saya boleh datang, saya ya. Saya menyembah kepada Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu. Saudara-saudara, bukan seperti itu. Ya, saudaraku. Tapi kita mengucap syukur adalah mengucapkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar bagi kita. Berikutnya, saudaraku, pada waktu dia bersyukur, dia berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Orang-orang yang religius bisa terjebak dalam kereligiusannya ini, saudara. Dia berkata, aku tidak sama dengan orang lain. Itu artinya dia membandingkan dirinya. Dia bandingkan dirinya. Saudara-saudara, banyak orang-orang yang beragama akan terjebak dalam hal ini. Dia mulai bandingkan dirinya. Kalau aku sudah bisa berpuasa, dia tidak bisa berpuasa. Kalau aku sudah bisa memberikan persembahan yang lebih banyak, dia tidak bisa memberikan yang lebih banyak. Saudara-saudaraku, ketika kita meninggikan diri dalam kesombongan kita, maka tidak bisa tidak kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dua hal ini, saudaraku, merupakan sesuatu kebencian dari Tuhan. Bahwa ketika kita menyombongkan diri kita melalui perbuatan-perbuatan kita, itu bisa secara otomatis kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, hal ini mengingatkan kepada saya dan kepada saudara, apapun yang telah engkau lakukan kepada Tuhan, sebaiknya engkau berkata seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Jika engkau sudah melakukan ini dan itu, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku ini hamba, aku melakukan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Saudara, dengan membandingkan, lalu dia merasa lebih baik atau lebih benar. Bahkan dalam kata-katanya itu dia berkata, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Ya. Bisa jadi ketika dia mengangkat tangannya dan pada kalimat yang ketiga yang berkata, aku tidak seperti pemungut cukai itu, bisa jadi dia jempolnya atau telunjuknya ya menunjuk ke belakang.
di mana di situ ada seorang pemungut cukai yang sedang berdoa. Saudara-saudaraku, dan dikatakan, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Ya, saudara, benar-benar orang Farisi ini menganggap dirinya super suci, luar biasa. Ya, nah, saudara, lalu Tuhan berkata bahwa orang ini pulang dengan tidak dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam Matius pasal yang ke-23, kita bisa membaca di dalam hampir seluruh pasal dari Matius 23, Tuhan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan Tuhan berkata begini dalam ayat yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, saudara, jadi kita melihat di sini, dari sejak awal pelayanan Yesus, saudara, Yesus selalu bertentangan dengan orang Farisi dan ahli Taurat ini. Kenapa saudara? Karena Yesus dengan terus terang membongkar kemunafikan orang-orang Farisi. Yang Tuhan bahkan berkata, bangsa ini atau kaum ini menyembah aku dengan lidah bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ya, seperti yang dituliskan dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 8, 9, dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, saudara, kenapa orang Farisi ini tidak diterima oleh Tuhan ibadahnya? Ibadahnya tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dia hanya membawa tubuhnya, bahkan dengan kesombongan, dia pamerkan di hadapan Tuhan. Bukankah orang Farisi ini pengajar? Ya, mereka adalah guru, pengajar, mereka ahli dalam bidangnya, ahli dalam Taurat, firman Tuhan. Tapi dikatakan dalam Matius 23 ayat 3, kamu turuti, ya, lakukan apa yang dia ajarkan, tapi jangan lakukan apa yang dia lakukan. Nah, orang Farisi ini pulang dengan tidak dibenarkan oleh Tuhan. Saya tahu apa yang terjadi jika orang beribadah kepada Tuhan tidak mendapat berkat Tuhan. Maka dia akan menjadi kosong. Berapa banyak kita melakukan ibadah di gereja atau di rumah, selesai ibadah, nampaknya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Perhatikan, barangkali ada sesuatu yang salah di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Sebab itu kita melihat pada bagian B, sekarang pada bagian B yang datang kepada Tuhan di dalam bait Allah itu adalah seorang pemungut cukai. Saya tuliskan di sini, pemungut cukai ini ibadahnya diterima oleh Tuhan, ibadahnya berkenan kepada Tuhan. Ya, kita bisa pastikan bahwa pemungut cukai ini adalah orang yang kaya. Pada waktu itu para pemungut cukai kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kaya. Saudara-saudara. Nah, tetapi pemungut cukai ini dianggap sebagai orang yang berdosa. Apa yang salah dengan pekerjaan sebagai pemungut cukai? Saudara-saudara, selama pemungut cukai ini dia bekerja sesuai dengan aturan, saya rasa tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika dia melakukan pekerjaannya dan menindas orang lain. Dan dia memanipulasi, menguntungkan dirinya sendiri. Saudaraku, itu yang salah. Dan itulah sebabnya para pemungut cukai sangat dibenci oleh orang-orang Israel. Selain karena mereka menjadi pemeras rakyat, mereka juga bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Mereka adalah orang-orang yang bekerja pada penjajah.
dan memeras rakyat. Itu yang salah, saudaraku. Tapi di dalam perumpamaan ini, rupanya ada salah satu dari sekian pemungut cukai yang menyadari akan keberdosaannya. Lalu dia datang di bait Allah. Saudaraku, dia datang dengan merendahkan diri. Bahkan dikatakan dia tidak berani menatap ke langit. Dia menepuk dirinya, menepuk dadanya. Saudara, biasanya kalau orang menepuk dada itu tanda bangga, ya, sombong. Tapi di sini menepuk dada menunjukkan ada satu penyesalan yang begitu dalam di dalam hati dari pemungut cukai ini. Dan kalimat yang keluar dari pemungut cukai ini dalam Lukas pasal yang ke-18 tadi, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudara, di sini kita lihat bagaimana dia merendahkan diri. Saya bisa mempunyai satu keyakinan bahwa pemungut cukai ini bukan orang yang tidak sukses, bukan orang yang tidak kaya. Dia kaya, dia sukses, dia punya uang, tapi hatinya tidak ada damai sejahtera. Itulah sebabnya ketika dia menyadari, dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan dia minta belas kasihan Tuhan, dia minta pengampunan dari Tuhan. Dikatakan, ya Tuhan, ampunilah, ya ampunilah. Saudara, aku minta belas kasihan dari Tuhan. Ini ucapan mohon kemurahan Tuhan, mohon anugerah Tuhan. Saudaraku, lalu apa kata Tuhan? Orang ini pulang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, artinya ibadahnya berkenan kepada Tuhan, ibadahnya diterima oleh Tuhan. Dan kalau ada ibadah yang berkenan kepada Tuhan, maka di situ ada pengampunan. Pengampunan itulah yang membuat damai sejahtera. Pengampunan itulah yang membuat sukacita. Dan pengampunan itu yang membuat orang pemungut cukai ini merasa dimerdekakan, dibebaskan dari segala tekanan-tekanan. Puji Tuhan. Saudaraku, dan saya percaya berkat-berkat Tuhan juga diberikan kepada orang yang datang dengan kerendahan hati. Puji Tuhan. Hari ini saya rindu, siapapun kita, dari latar belakang apapun, bagaimanapun keadaan kita, mari kita datang dengan kerendahan hati. Kita tidak boleh menyombongkan apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, apa yang sudah kita miliki di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak ada artinya itu di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, dan kita mengakui akan keberdosaan kita, kita mengakui akan kelemahan kita, dan kita berkata, Tuhan, kasihanilah aku, berilah anugerah kepadaku. Nah, saudaraku, maka Tuhan memberikan anugerah, Tuhan yang penuh kasih itu memberikan anugerah kepada pemungut cukai ini. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Mari kita lihat di dalam penerapan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang melibatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Saudara, tubuh itu artinya yang kelihatan ini, fisik kita yang kelihatan. Dan hari ini, saudara datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tubuh saudara-saudara. Saudara hadir. Tapi ingat, saya ingin ingatkan saudara, meskipun kita di rumah, ya, tapi beribadahlah dengan cara yang sopan, dengan pakaian yang pantas. Amin ya. Ayo gunakan pakaian yang pantas setiap kali kita ibadah kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dalam ibadah kepada Tuhan, ya. Mereka pakai pakaian yang pantas seperti mereka datang di gereja. Ada yang pakai dasi, ya, pakai jas, rapi. Puji Tuhan, ya. Sama seperti ketika kita datang ke tempat ibadah. Ya, secara fisik, secara tubuh, kita bawa tubuh kita ini
ya, menjadi persembahan yang hidup. Kemudian jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Jadi pada waktu kita datang kepada Tuhan hari ini, seluruh pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, kita datang memang karena kita ingin datang kepada Tuhan. Kita menundukkan semua perasaan kita, kehendak kita, bahwa kita ibadah kepada Tuhan karena memang saya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan. Jadi saudara, keinginan kita itu ada di dalam jiwa, kehendakan, perasaan kita. Kita bawa kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, hari ini ketika saya beribadah kepada Tuhan, saya bawa jiwa saya, pikiran, perasaan, dan kehendak saya. Saya memang berminat Tuhan. Saya memang menghendaki saya beribadah kepada Tuhan. Saya ingatkan kepada kita semua, mari kita datang bukan hanya dengan fisik kita, tapi dengan jiwa kita. Nah, saudaraku, bukan hanya jiwa, tapi juga dengan roh kita, manusia dalam kita, manusia yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Dengan roh kita, saudaraku, kemudian rendah hati adalah cara untuk meninggikan Tuhan. Kalau kita sombong datang kepada Tuhan, bukan Tuhan yang ditinggikan, tapi diri kita yang ditinggikan. Orang Farisi datang dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia membanggakan dirinya. Tapi hari ini kita datang, bukan kita membanggakan diri kita, tapi kita membanggakan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Tuhan sudah memberi nafas hidup yang baru hari ini. Tuhan sudah menebus dosa kita. Tuhan sudah memberkati kita. Kita mengucap syukur dengan rendah hati. Ya, saudaraku, karena dengan rendah hati kita dapat meninggikan Tuhan. Dalam kesombongan kita tidak bisa meninggikan Tuhan. Haleluya ya. Karena itu mari setiap kali kita datang kepada Tuhan, bawa tubuh jiwa roh kita dan dengan rendah hati kita meninggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita baca penutupnya dan kita baca kembali dalam Roma pasal 12 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita memujikan pujian kita, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Kita datang dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, agungkan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Persembahkan tubuhku
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan, karena begitu banyak hal yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Mulut kami tidak sanggup mengucapkannya satu demi satu, apa yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Tuhan, sedangkan apa yang kami lakukan kepada Engkau hanya setitik saja, seperti setitik di tengah lautan yang tidak ada artinya. Itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan mengajari kami dengan firman-Mu. Biarlah setiap kami yang hadir dalam ibadah online ini, kami menyadari betapa besarnya, agungnya dan mulianya Engkau, dan betapa kecilnya kami dan tidak berartinya kami. Tapi kami minta kemurahan Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami di dalam dunia ini menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa untuk setiap keluarga dimanapun kami berada saat ini. Tuhan Yesus, kami minta anugerah-Mu untuk setiap kepala keluarga, untuk setiap ibu rumah tangga. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati apa yang menjadi pekerjaan kami, memberkati keluarga kami. Demikian juga setiap anak-anak kami yang harus sekolah di rumah. Tuhan, kami juga minta kecerdasan dari Tuhan, memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, lebih dari itu juga kami rindu supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, dan kami rindu kami menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan. Mungkin ada di antara kami yang penghasilannya hari-hari ini menurun. Tuhan, Engkau akan berkati supaya kami dapat mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan di dalam rumah tangga kami. Mungkin ada di antara kami yang sakit. Tuhan, kami mohon ulurkan tangan-Mu dan menjamah setiap yang sakit, memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Yang mungkin ada di antara kami berduka cita, Tuhan akan memberikan penghiburan. Apapun yang terjadi, pergumulan-pergumulan kami letakkan di bawah kaki-Mu pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mendengar dan menjawabnya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Haleluya. Kita mendengarkan beberapa pengumuman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Ya, berapapun yang saudara persembahkan, mari kita persembahkan di hadapan Tuhan dengan syukur kepada Tuhan dan dengan penuh sukacita. Dan firman Tuhan berkata bahwa Dia memberkati orang yang mempersembahkan dengan sukacita. Ya. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan untuk musik, dapat mempersembahkannya juga dengan sukacita. Untuk juga alat-alat recorder, ya, kita persembahkan dengan penuh sukacita. Kita masih membutuhkan biaya untuk alat-alat recording, ya. Bagi Bapak Ibu yang mempersembahkan lewat akun bank, bisa memberitahukan atau memberikan kabar berita kepada kami, ya, supaya kita bisa mengalokasikan setiap dana sesuai dengan apa yang saudara tuliskan di dalam berita. Kemudian bagi ibu-ibu PKW pada hari Rabu tanggal 22 ada PKW, ibu-ibu bisa bergabung di dalam ibadah PKW tanya jawab pada jam 5 sore tanggal 22 Juli jam 5 sore, ya, menggunakan Zoom. Jadi ibu-ibu bisa bergabung di sana, ya. Kemudian persiapkan pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu yang mungkin ada pertanyaan yang tidak mengerti tentang Alkitab, bisa bertanya di dalam acara PKW. Hari Kamis ada doa multiplikasi. Saya himbau setiap kita juga ambil kesempatan berdoa pada setiap Kamis, dan ajaklah setiap
anggota keluarga kita, bahkan anak-anak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa doa adalah kekuatan di dalam rohani kita. Kemudian hari Jumat ada komsel, Bapak Ibu, saudara bisa ikuti komsel, atau bagi youth remaja bisa juga komsel pada hari Sabtu. Ya, mari kita lakukan ini, dan saya percaya ketika kita men-sharingkan firman Tuhan, kita menjadi berkat dan orang lain juga diberkati melalui sharing kita. Kemudian minggu depan kita masih beribadah secara online, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terus kita berdoa khususnya untuk kota kita Semarang, ya, supaya kita diberi keleluasaan sehingga penyakit virus Corona 19 ini segera berlalu dan kita bisa beribadah dengan normal kembali, ya. Kita berdoa terus untuk hal ini. Kita boleh melayani Tuhan lagi bersama-sama di dalam gereja. Oke, tidak ada pengumuman lain. Mari kita akan menutup di dalam doa. Kita akan berdiri bersama-sama semua. Kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan menutupnya dalam doa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua, sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang.